Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita ketemu lagi di channel kita ini. Kali ini aku pengen sharing dan pengen bercerita. Ini kisah ini, ya cerita nyata, kisah nyata dari guru aku yang beliau langsung menceritakan padaku pengalaman beliau akhirnya beliau bisa menghafalkan Al-Quran. Ketika bagaimana perjalanan beliau bisa menghafalkan Al-Quran dan usia beliau tidak muda lagi. Ini juga sebagai mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita, karena para penghafal Al-Quran itu Allah jadikan sebagai keluarga-keluarga Allah SWT. Jadi beliau ini seorang ustadz di Makassar, dan beliau juga seorang dokter. Jadi beliau seorang dokter tetapi juga bertafakuh fiddin, mendalami ilmu agama gitu. Beliau sudah selesai lulus sebagai seorang dokter dan sudah berprofesi sebagai seorang dokter ketika itu. Dan ketika itu beliau mau melamar seorang anak gadis, dan anak gadis ini anak seorang ustadz besar lah begitu, yang cukup dikenal di sana, punya nama baik di Makassar begitu. Beliau ingin melamar anak perempuannya, dan anak perempuannya ini baru selesai dari pondok dan sudah selesai hafalan 30 juz. Jadi seorang hafizah 30 juz, dan beliau ingin melamar anaknya ini. Ketika beliau melamar anaknya ini, sang ustadz tadi itu menerima lamaran ini tapi dengan persyaratan. Jadi dari awal ini sudah disyaratkan oleh pihak keluarga perempuan, baik oleh ayahnya dan oleh istrinya itu, karena istrinya seorang penghafal Quran ini, agar beliau harus hafal Quran dalam 5 tahun. Jadi memang dari awal ini sudah menjadi perjanjian. Dalam 5 tahun, diberikan 5 tahun ini beliau harus hafal Quran. Jika tidak, maka pihak dari istrinya ataupun istrinya itu akan meminta cerai begitu, ataupun pisah begitu dari beliau. Jadi diberi tenggat waktu selama 5 tahun. Maka seiring berjalannya waktu selama 5 tahun ini luar biasa ini ya. Jadi ketika itu beliau sudah berjalan beberapa tahun, akhirnya di usia ke-36 tahun, ya usia beliau udah 36 tahun ketika itu, akhirnya beliau karena untuk memenuhi persyaratan ini juga, dan juga tentunya karena beliau berazam untuk menghafalkan Quran, beliau berangkat ke Sudan. Jadi izin dulu, meninggalkan istrinya sementara, berangkat ke Sudan, bertalaki di sana, sampai akhirnya beliau selesai 30 juz ini. Selesai 30 juz di Sudan, dan tentunya nggak jadi cerai gitu. Dan karena itulah akhirnya beliau bisa hafal Quran. Sampai sekarang beliau memiliki pondok di sana, punya banyak santri, dan juga banyak alumni dari pondok-pondoknya itu para penghafal Quran. Dan anak beliau juga seorang penghafal Quran 30 juz mungkin, karena saya bertemu dengan anak beliau itu sempat menjadi junior saya ketika itu. 30 juz mungkin anaknya. Dan saya ketemu beliau di Makassar untuk menyelesaikan hafalan. Ketika itu di Makassar, saya mendapatkan beasiswa dari beliau untuk menuntaskan hafalan di Makassar. Jadi saya menuntaskan hafalan itu di tempat beliau, hafal 30 juznya, menuntaskan hafalan itu di tempat beliau atas beasiswa dari beliau. Beasiswa full, nggak ada keluar biaya apa-apa ketika itu. Dan itulah kisah dari beliau sampai akhirnya beliau memiliki anak-anak yang sampai sekarang mulai tumbuh besar dan menjadi para penghafal Quran. Beliau juga hafal Al-Quran, istrinya juga hafal Al-Quran, dan juga memiliki banyak santri di sana, di Makassar, yang datang dari berbagai daerah untuk menghafalkan Quran di tempat beliau. Sampai sekarang beliau masih membina itu. Nah, ini kisah ini penting buat kita. Jadi ketika itu beliau memesankan kepada kami, ini bisa dicontoh begitu. Mungkin pihak perempuan gitu, tapi ya kita harus adil gitu. Yang ini kan kisahnya ini karena si perempuannya ini juga hafal Quran gitu. Kalau misalnya kita tidak hafal Quran, setidak-tidaknya dari awal itu kita sudah mensyaratkan dan juga memiliki komitmen berdua, gimana supaya kita punya azam niat benar-benar pengen membangun keluarga yang dimana keluarganya itu punya keinginan kedekatan dengan Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar romansa-romansa, tapi punya keinginan kuat untuk
menghafalkan Al-Quran, menjadikan keluarganya keluarga Qurani, memahami Al-Quran, mendalami Al-Quran, mengkaji Al-Quran di ruang lingkup keluarga. Maka beliau memesankan kepada kami, mungkin besok-besok kita bisa mensyaratkannya. Tidak harus dapat yang penghafal Quran, tapi mensyaratkannya supaya dia berkeinginan menghafalkan Quran. Begitu juga seorang perempuan gitu. Mencari lelaki yang dari awal itu sudah punya komitmen sama-sama untuk mendekatkan dirinya dengan Al-Quran. Ini kisah yang beliau pesankan kepada kami ketika kami dulu di Makassar belajar bersama beliau, membersamai beliau ketika itu. Yang kedua, ini kisah banyak yang bertanya dulu ke saya juga, kenapa pengen menghafalkan Al-Quran gitu. Kalau saya pribadi, salah satu alasan terbesar punya keinginan menghafalkan Al-Quran ini ketika masih awal-awal masuk Islam dulu. Jadi mendengar di satu kajian itu ustadznya bercerita tentang kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bagaimana Imam Syafi'i itu dididik oleh ibunya yang seorang diri karena ibunya janda, dan sampai akhirnya Imam Syafi'i itu hafal Al-Quran di usia 7 tahun. Dan juga membaca kisah Imam Syafi'i dari buku gitu. Jadi setelah mendengarkan kisahnya, membeli buku juga membaca kisah Imam Syafi'i ini. Maka ketika setelah mendengarkan kisah ini, akhirnya saya pribadi berazam gitu. Punya niat berkata pada diri sendiri, saya bisa gitu. Jadi sebelum 7 tahun keislaman ini, bagaimana caranya supaya bisa hafal Quran. Nggak tahu gimana caranya, karena dulu di sekolah negeri. Bahkan dulu karena keinginan ini dulu sempat mau masuk pondok, tapi akhirnya tertolak karena ketika itu tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua kandung gitu. Tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua kandung, akhirnya gagal mondok ketika SMA dulu. Dulu nggak tahu gimana caranya, nggak terfikir gimana caranya. Yang penting berazam. Terus saya sebutkan ke orang lain. Ini adalah azam saya, ini keinginan saya. Saya sebutkan kepada kawan-kawan. Sampai akhirnya ketika lulus SMA, udah daftar di 2 universitas, keterima di dua tempat universitas ini. Tinggal mau bayar uang kuliah nih, karena udah milih satu universitas. Ketika itu pengen masuk ke Fakultas Hukum, udah punya biayanya untuk masuk ke situ. Tapi ketika itu ketemu sama kawan lama, teman kecil begitu, ketemu dengan teman kecil, beliau bercerita, beliau baru balik dari Bogor dan baru selesai menghafalkan Quran. Akhirnya saya tanya-tanya, ada nggak apa program kayak gini? Ada nih, di-share sama dia program di Bandung. Akhirnya saya pikir-pikir, saya timbang-timbang uang yang harusnya untuk mendaftar kuliah tadi, yang sudah ditabung-tabung itu untuk daftar kuliah, akhirnya berazam, bismillah, akhirnya berangkatlah dengan uang yang ada tadi ke Bandung. Berangkat ke Bandung, ikut program yang sudah disebutkan. Akhirnya sampai di sana, nggak kenal siapa-siapa, belum pernah sampai ke Jawa. Itu pertama kalinya juga naik pesawat, nggak ngerti apa-apa. Akhirnya sampailah di sana. Sampai di sana, keesokan harinya, karena sampai di sana itu sore menjelang malam, acaranya besok pagi. Ketika paginya ikut program itu, ngumpul di sana, ternyata kita udah jauh-jauh dari Riau, dari Pekanbaru sampai Bandung. Ternyata program itu buat untuk orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, tapi untuk mau mengambil sanad. Jadi untuk pemantapan hafalan dan juga program mengambil sanad. Itu sampai sana itu gagal. Ya bingung kan, udah sampai sini nggak tahu mau gimana kan. Nggak tahu mau gimana, akhirnya ketika di Bandung itu ketemu juga sama peserta juga yang sama-sama dari Pekanbaru, yang lagi kuliah di Bandung. Akhirnya dibawa ke tempat dia, nginep dulu di tempat dia. Akhirnya besoknya kami carilah entah gimana caranya. Akhirnya saya kontak seluruh ustadz-ustadz yang saya save nomornya, dan dia tinggal di Jawa. Saya kontak semua, entah gimana caranya saya kontak semua. Akhirnya ada yang balas, salah satunya itu dari Ishkarima. Ketika itu Ustadz Zarkashi memberikan tanggapan. Akhirnya belum membolehkan saya untuk silahkan datang ke Solo sambil menghafalkan, sambil belajar, sambil bekerja juga. Jadi kalau di sana itu istilahnya kita ngabdi tapi juga sambil belajar gitu. Jadi nyambi kalau istilahnya di sana itu. Sampai di situ juga ternyata nggak mulus-mulus saya. Sampai di situ disuruh mengkhatamkan Quran 20 kali. Oh, mak, 20 kali, bukan sekali 2 kali, 20 kali. Sampai ketika itu sampai akhirnya goyah.
sempat akhirnya ketika itu sempat juga berangkat ke Jakarta. Udah ada yang nawarin Jakarta mau ikut bahasa Arab. Ternyata sempat berangkat ke Jakarta, malah balik lagi ke Solo, ke Iskarima ketika itu. Disuruh khotamin 20 kali, nggak sanggup. Akhirnya saya mentok di khotam 5 kali, setelah itu mulai menghafal Quran. Dan target ketika itu, pokoknya ini selama setahun selesai gitu. Ternyata tidak semudah itu Ferguso. Ketika saya hafalkan setahun nggak dapat. Ketika itu cuman sampai akhir itu cuman dapat 8 juz. Ya, dapat 8 juz. Setelah itu masuk bulan Ramadan. Di bulan Ramadan akhirnya diangsur-angsur. Setahun itu cuman dapat akhirnya 10 juz kalau saya tidak salah ketika itu di tahun pertama. 10 juz saya akhirnya dapat di tahun pertama. Yang awalnya niat setahun, setelah itu langsung lanjut kuliah. Ternyata setelah itu berkelanjutan sampai akhirnya menetap di situ sampai di tahun kedua, selesai lebih dari setengah. Lalu setelah itu lanjut lagi berangkat ke Makassar menuntaskan hafalan di sana. Itulah akhirnya dengan niatan itu, alhamdulillah itu di tahun 2017, masuk Islam 2012 berarti baru 5 tahun. Alhamdulillah Allah sampaikan niatan itu, masih ada sisa waktu 2 tahun lagi. Masih ada sisa waktu 2 tahun lagi itu, Allah mudahkan keinginan selama ini, azam selama ini. Maka karena itu selalu diniatkan dalam hati, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika engkau telah berazam, ketika engkau telah meniatkan dengan tekad kuat, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil tawakal itu Allah mudahkan semua jalannya. Dan keinginan berikutnya itu bagaimana supaya kita, ya mungkin tidak akan pernah sampai kepada taraf Imam Syafi'i tentunya, tetapi bagaimana supaya bisa mungkin saja begitu. Beliau itu bisa mengkhatamkan Quran selama Ramadan 60 kali itu karena sebegitu kuatnya, mungkinnya, begitu hafalnya beliau lah dengan Quran, makanya beliau bisa seperti itu. Maka niatan berikutnya itu bagaimana supaya bisa hafal Quran itu mungkin, istilah orang sehafal Al-Fatihah begitu ya. Mungkin tidak akan sampai derajat itu, tapi tidak-tidaknya bisa menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran ini sampai mati. Jadi benar-benar hafalan itu terjaga sampai kita nanti mati, meskipun ada nanti masa-masanya terlupa sedikit, diulang lagi. Terlupa sedikit, diulang lagi. Maka mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita supaya kita bisa juga meniatkan dari awal membentuk diri pribadi dulu dekat dengan Quran. Yang kedua supaya nantinya membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang juga dekat dengan Al-Quran. Anak-anak kita mencintai Al-Quran, mau bersama-sama mengkaji Al-Quran, sehingga rumah-rumah kita itu dipenuhi dengan lantunan-lantunan Al-Quran, dipenuhi dengan ayat-ayat Quran, dipenuhi dengan kajian-kajian Al-Quran untuk rumah kita, ruang lingkup yang sangat kecil. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.